diriku. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami oleh Roh Kudus dalam menerima roti dan anggur perjamuan ini. Amin. Roti yang kami pecah-pecahkan ini menunjukkan kepada kita akan tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Anggur yang kami tumpahkan ini menunjukkan kepada kita akan darah Kristus yang ditumpahkan karena kita. Ambillah. Ambillah. Sambil roti dan anggur dijalankan, kita menyanyi ayat yang kedua, kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kau usahain dosaku, bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dan darah-Mu kudus sucikan diriku. Ayat yang ketiga, kau panggil diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dan darah-Mu kudus sucikan diriku. Ayat yang keempat. Tuhan Maha Kaya dalamku, kuasa dosa-Mu lenyap di hati
Berdoalah, ingatlah serta percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk ampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Minumlah, ingatlah serta percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk ampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Sambil cawan minuman dikumpulkan, kita menyanyikan pujian Ajaib benar anu gerak. Ajaib benar anu gerak, membasuh hidupku. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya kita sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab
siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, supaya kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Mari kita sambil berjabat tangan di samping kanan kiri kita, muka belakang, sambil kita berkata damai sejahtera bagi. Kita menyiapkan Mazmur pasal 103, Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima.